Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono MPD, Guru Fisika SMA Negeri 1 Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Saya peserta apresiasi GTK tahun 2025. Untuk ide inovasi saya pada tahun ini adalah tentang sport science, yaitu sebuah pembelajaran kolaboratif. Tentu ini sangat mendukung sekali dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Pada refleksi ini saya menggunakan model STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk situasi, bahwa berdasarkan observasi saya di SMA 1 Panarukan, itu ditemukan beberapa fakta. Jadi kita bagi 3 level, mau sekolah, mau belajar, dan mau berprestasi. Dan 50% itu masih berada di level mau sekolah. Kemudian sekitar 30-37% itu mau belajar. Dan kurang lebih 16% itu yang memiliki semangat untuk berprestasi. Nah, ini juga sejalan dengan data PISA, ya, Program for International Student Assessment tahun 2022, yang mana melaporkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan terutama bidang sains siswa di Indonesia itu masih berada pada tataran yang cukup rendah, di mana siswa itu baru mampu menghafal konsep teori tetapi kesulitan dalam menerapkan konsep tersebut ke dalam dunia nyata. Ini jadi secara umum anak-anak kita itu masih berada pada taraf schooling without learning. Nah, latar belakang yang ketiga itu adalah bahwa dari hasil observasi bahwa 50% siswa SMA 1 Panarukan itu banyak yang melanjutkan ke taruna, dalam hal ini angkatan laut, darat, maupun kepolisian. Kemudian mungkin sekitar 35% itu melanjutkan ke perguruan tinggi dan sisanya akan bekerja. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengkombinasikan antara sains dan sport. Nah, keterpaduan ini juga tentu sejalan dengan semangat pembelajaran mendalam. Oleh karena itu, kolaborasi sport science ini diharapkan mampu menjawab tantangan schooling without learning yang disampaikan tadi. Nah, tantangannya, yang kedua T ya, tantangan yang saya hadapi, bagaimana pembelajaran mendalam itu bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran. Nah, apa aksinya? Saya menggunakan 8 langkah. Yang pertama adalah identifikasi konseptual. Kami berembuk, berunding bagaimana memadukan materi ini. Langkah kedua, kami melakukan perencanaan. Perencanaan kami berembuk bagaimana merencanakan secara teknis lokasi kegiatannya, kapan waktu pelaksanaannya, kemudian instrumen apa yang digunakan untuk asesmen, rubriknya seperti apa. Kemudian juga tak lupa mengajak orang tua berkolaborasi karena terkait dengan pembiayaan untuk biaya tiket, masuk kolam renang, dan semacamnya. Tahap ketiga adalah konfirmasi area kolaborasi. Nah, di situ kami padukan, kalau di PJOK itu misalnya konsep yang mau digunakan nanti adalah teknik pernafasan, bagaimana gaya renang, bagaimana keselamatan di air, bagaimana postur tubuh mempengaruhi kecepatan berenang. Kemudian dalam bidang fisika itu adalah konsep gaya apung, tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan posisi streamline yang mengurangi hambatan ketika berenang di air. Kemudian yang keempat, kami menentukan CP, capaian pembelajaran, dan DPL yang akan kita tuju. Nah, kemudian setelah itu langkah kami yang berikutnya adalah menetapkan pengetahuan dan keterampilan prioritas. Kalau di fisika adalah bagaimana siswa mampu menganalisis hubungan antara gaya angkat air dan massa jenis, kemudian menerapkan Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, dan juga siswa mampu berpikir kritis dalam menghubungkan konsep fisika dengan teknik renang. Untuk PJOK, di situ bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasi dan menerapkan gaya angkat air dan massa jenis fluida, kemudian bagaimana menerapkan Archimedes dalam renang, dan kemudian bagaimana berpikir kritis dan kreatif menghubungkan konsep fisika dengan teknik renang. Nah, kemudian berikutnya yang keenam, kami juga diskusi tentang pengalaman belajar apa yang akan dicapai siswa. Kami menggunakan teknik
before after. Artinya kami ingin tahu, kami ingin memotret pemahaman siswa sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Berikutnya langkah ke-7 yaitu adalah asesmen dan kriteria. Di sini kami berdiskusi tentang penilaian yang pas, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang terakhir adalah refleksi dan umpan balik. Jadi di sini saya melakukan refleksi terhadap siswa mengenai pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan, di mana siswa diberi kesempatan untuk merefleksi baik secara lisan maupun tulisan terhadap pengalaman belajar yang mereka dapatkan pada saat berkolaborasi antara fisika dengan PJOK, khususnya di topik renang. Kemudian saya juga memberikan umpan balik, berdiskusi kembali dengan sesama guru olahraga tentang bagaimana upaya untuk memperbaiki kekurangan dan serta kendala yang ditemui untuk dikembangkan dan untuk pada sesi-sesi berikutnya. Nah, pada tahap akhir kami melakukan refleksi. Refleksi ini dilakukan setelah 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama kami melakukan pemahaman ya, jadi anak-anak diajak belajar di kelas tentang konsep-konsep fisika tadi, kemudian aplikasi di kolam renang, pertemuan keduanya ya. Kemudian di pertemuan ketiga anak-anak diajak untuk melakukan refleksi. Di situ juga ada asesmen. Dan ternyata dari hasil refleksi siswa di situ ada 10 komponen yang nanti akan kami tayangkan di layar, bahwa berdasarkan taksonomi Solo yang kami gunakan sebagai pisau analisis, bahwa ternyata didapatkan bahwa mayoritas siswa itu bisa mencapai level multistruktural dan relasional. Nah, dengan demikian ini menjadi indikator ya bahwa kerangka pembelajaran mendalam maupun pengalaman belajar maupun prinsip pengalaman belajar, termasuk tujuan akhir itu adalah dimensi profil lulusan yang ditargetkan di awal itu sudah bisa tercapai dengan baik. Ini juga menjadi refleksi bahwa pembelajaran kolaboratif antara fisika dan olahraga adalah strategi pedagogik yang cukup inovatif, yang merupakan bentuk nyata transformasi pembelajaran yang bisa menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Nah, untuk keberlanjutan program, di sekolah kami punya yang namanya program kelas ketarunaan, sehingga diharapkan pembelajaran kolaboratif ini menjadi wadah ideal yang untuk menanamkan nilai-nilai 8 dimensi profil lulusan. Kemudian pendekatan sport science diharapkan di situ terus tumbuh dan berlanjut, dan sehingga menghasilkan keterkaitan yang sangat erat antara aktivitas dan pemahaman ilmiah. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di dulu selalu menjadi cara agar bisa mengerti. Jika itu apa saja jadi media belajar. Terima kasih. Fisika